Bab 3191. Laut Langit Berbintang. Kekuatan kehidupan yang abadi. Saat ini, yang sedang kulatih adalah kekuatan kehidupan yang abadi. Sebuah pedang untuk kehidupan abadi. Aku sangat tertarik pada pedang kehidupan abadi yang digunakan oleh Lydia. Tanpa bisa ditebak kapan, Mileye yang tengah duduk bersila di tanah perlahan membuka matanya. Lydia tersenyum sambil bertanya, bagaimana perasaannya? Mileye menggeliatkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib muncul dengan gemulai di genggamannya. Dengan mengaktifkan teknik intinya, kekuatan keabadian mengalir ke dalam pedang biru gaib, dan tanpa menunggu lama, pedang itu mulai bergetar dengan kecil. Menyaksikan situasi ini, Mileye tersenyum dengan kepuasan yang jelas terpancar di wajahnya. Untunglah itu pedang biru gaib. Aku menemukan bahwa kekuatan kehidupan abadi ini sangat menakutkan. Jika bukan karena pedang biru gaib, pedang lain sama sekali tidak akan sanggup menahan kekuatan khususnya. Sekarang, dia memiliki dua jenis teknik pedang yang istimewa. Teknik lipat dan teknik pedang reinkarnasi. Seolah-olah teringat sesuatu, tiba-tiba Mileye bertanya, Lydia, saat kamu menyebutkan dimensi gelap sebelumnya, seperti apa dimensi atau ruang waktu itu? Lydia tersenyum, sisi gelap dari ruang waktu super, sebuah ruang waktu yang terbuat dari materi gelap murni. Materi kelam di dalamnya sangat mengerikan dan orang umum sama sekali tidak bisa memasukinya. Di dunia ini, hampir tidak ada orang yang bisa mengakses ruang waktu ini, dan mereka yang bisa mengakses ruang waktu super dianggap sangat luar biasa. Mileye mengedipkan matanya, bisakah kamu membawaku melihatnya? Lydia mengangguk, tentu saja. Setelah berkata demikian, dia mengacungkan tangannya dan dengan satu gerakan ayunan pedang. Swiss. Ruang waktu seperti kain yang seketika terkoyak. Lydia menarik tangan Mileye dan langsung masuk ke dalamnya. Begitu masuk, Mileye merasa seolah-olah dunia berputar cepat, dan segalanya seolah-olah terbalik dalam sekejap. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa dia telah memasuki ruang waktu super, tetapi pergerakan tidak berhenti, dengan ruang waktu berlalu begitu cepat seperti kilat. Tiba-tiba, Mileye merasa sekeliling menjadi hening. Dia perlahan-lahan membuka matanya, dan saat itu, dia dan Lydia muncul di dunia yang sangat gelap, tanpa suara di sekelilingnya. Absolut sunyi. Mileye menyadari bahwa ada cahaya pedang melindunginya. Lydia tersenyum, ini adalah dunia kegelapan di dalam ruang waktu super, sebuah ruang waktu yang sangat istimewa. Mileye merasakan sekelilingnya, dan segera, ekspresinya menjadi sangat serius. Ruang waktu ini dipenuhi dengan energi materi gelap yang tak terhitung jumlahnya, energi yang sangat menakutkan. Jika bukan karena cahaya pedang ini melindunginya, dia mungkin sudah mati. Seperti yang dijelaskan oleh Lydia, dengan kekuatan saat ini, dia masih belum dapat mengendalikan energi semacam ini. Mileye menghela nafas dalam hati. Dia menyadari bahwa kekuatannya saat ini, bahkan dalam alam asli, sudah dianggap sangat mengerikan. Baik itu teknik lipat atau teknik pedang reinkarnasi, keduanya memiliki kekuatan yang luar biasa, namun dia merasa bahwa tidak ada dari keduanya yang bisa menggoyahkan dunia kegelapan di sini. Jika dia bisa melipat gandakan ruang waktu dunia kegelapan ini. Mendengar pikiran ini, Mileye tiba-tiba terkejut oleh dirinya sendiri. Jika dia bisa melipat gandakan ruang waktu dunia kegelapan ini, seberapa mengerikan kekuatannya. Sayangnya, saat ini dia hanya bisa memikirkannya. Energi yang terkandung dalam materi gelap ini terlalu kuat, bahkan tidak dapat dikendalikan. Bahkan jika jiwanya telah sangat diperkuat sekarang, itu tetap tidak mungkin dilakukan. Mileye tersenyum, ayo pergi.
Lydia mengangguk sedikit, baru saja akan membawa Mileye pergi, tetapi pada saat itu, Mileye tiba-tiba berkata, teknik pedang reinkarnasi bisa merobohkan ruang waktu di sini. Lydia tertawa, coba saja. Mileye mengangguk, dengan energi pedang Lydia melindunginya, dia tidak terlalu takut pada tempat ini. Mileye mengayunkan pedangnya, cahaya pedang putih tiba-tiba bergelombang keluar. Sekejap, Mileye menyadari bahwa ruang waktu di depannya langsung mendidih, kemudian perlahan-lahan lenyap, tetapi kecepatan lenyapnya sangat-sangat lambat. Melihat pemandangan ini, Mileye tiba-tiba terkesan. Ini benar-benar teknik pedang yang luar biasa. Dengan kekuatannya sekarang, dia pasti tidak mungkin dapat menggoyangkan ruang waktu di dunia kegelapan ini, sepenuhnya berkat teknik pedang reinkarnasi ini. Sepertinya teringat sesuatu, Mileye bertanya lagi, Lydia, apakah kamu pernah pergi ke alam ilusi sejati? Lydia tertawa, belum pernah pergi. Mileye tertawa, apakah ruang waktu di alam ilusi sejati lebih menakutkan daripada ruang waktu di dunia kegelapan ini? Lydia mengangguk, tempat itu sangat istimewa, sangat-sangat istimewa. Mileye juga tidak mengejar pertanyaan lebih lanjut, ia langsung berkata, mari kita pergi. Setelah berkata demikian, kedua saudara pergi dari tempat itu. Namun, ketika keduanya pergi, ruang waktu gelap tempat mereka berdiri tiba-tiba melengkung dan pada saat berikutnya, bayangan ilusi muncul. Bayangan ilusi itu menatap ke kejauhan, sedikit mengernyitkan kening. Pada saat itu, suara tiba-tiba terdengar dari tengah lapangan, Tuan Dunia Kegelapan, orang asing menginvasi ruang waktu dunia kegelapan, apakah kamu tidak menghentikannya? Tuan Dunia Kegelapan mengangkat kepala dengan dingin, aku akan menghentikan ibu kandungmu, kamu binatang. Suara itu berkata, sopan santun. Tuan Dunia Kegelapan tidak menunjukkan ekspresi, menurut pengetahuanku, pemuda itu bisa masuk ke ruang waktu super dengan bebas, mengapa kamu tidak menghentikannya? Suara itu terdiam. Orang yang berbicara adalah Tuan Ruang Waktu Super. Tuan Dunia Kegelapan mencemooh, tidak berani ya. Tuan Ruang Waktu Super tersenyum, bukan karena tidak berani, aku menghormati mereka, seorang yang ditakdirkan datang bermain, hormati sedikit, itu cukup adil, bukan? Tuan Dunia Kegelapan berkata dengan dingin, kasual. Aku juga berpikir sepertimu, aku juga merasa perlu memberikan wajah kepada mereka. Tuan Ruang Waktu Super terdiam. Tuan Dunia Kegelapan melanjutkan, apakah kamu tahu asal-usul wanita itu? Dibandingkan dengan pemuda takdir Mileye, sebenarnya dia lebih takut pada wanita berbaju putih itu. Wanita itu membuatnya merasa berbahaya. Dia hanya merasakan ancaman seperti itu dari satu orang, yaitu pemilik besar kebenaran agung. Tuan Ruang Waktu Super terdiam, dia juga takut pada wanita berbaju putih itu. Lawan memasuki ruang waktu gelap dari ruang waktu super seperti hal yang sangat sederhana, seperti makan dan minum. Ini sangat menakutkan. Setelah kembali ke realitas ruang waktu, nianya muncul di depan kedua saudara itu. Lydia tersenyum, terima kasih banyak. Nianya tersenyum kecil, lalu bertanya, apa rencana kalian selanjutnya? Lydia melihat Mileye sejenak, tersenyum, kami berencana untuk berkeliling kemana-mana. Berkeliling. Waktu yang bisa dia habiskan bersama Mileye tidak terlalu banyak. Nianya berkedip, apakah kalian keberatan jika aku ikut? Mendengar itu, Mileye dan Lydia sama-sama terdiam. Nianya tertawa, rasanya kalian tidak terlalu akrab dengan alam semesta ini. Aku bisa menjadi pemandu kalian. Mileye berpaling ke Lydia, dan Lydia tersenyum, bisa. Nianya berkedip, aku akan membawa kalian ke tempat yang sangat indah, kalian pasti akan menyukainya.
Tidak lama kemudian, 3 orang menghilang dari tempat itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di tengah bintang-bintang. Begitu memasuki ruang ini, Mileye terdiam. Cahaya bintang di langit sangat berkilauan dan penuh warna-warni. Selain itu, di langit ini terdapat puluhan pohon kuno yang menjulang tinggi. Di ranting-ranting pohon kuno itu tergantung burung bangau kertas yang halus. Mileye melihat pemandangan ini untuk pertama kalinya dan tidak bisa tidak merasa penasaran. Nianya, ini di mana? Nianya tersenyum. Lautan bintang, ini dibangun oleh seorang wanita. Lihat pohon-pohon kuno itu adalah pohon Dewa Bintang. Tuliskan keinginanmu, kemudian letakkan di dalam bangau harapan dan gantungkan di pohon Dewa Bintang. Katanya, selama hatimu sungguh-sungguh, keinginanmu akan terwujud. Mileye melihat sekeliling, meskipun ada banyak orang di sekitarnya, kebanyakan dari mereka adalah pasangan pria dan wanita. Ini adalah tempat kencan bagi pasangan. Lydia melihat sekeliling, tersenyum, ini memang sangat cantik di sini. Nianya melihat Lydia dan Mileye, mau membuat permintaan. Permintaan. Mileye menggeleng sambil tersenyum. Sejujurnya, dia tidak terlalu suka dengan hal tersebut. Tentu saja, dia tidak perlu memperlakukannya dengan sangat serius. Yang penting adalah kebahagiaan. Mileye melihat Lydia, tersenyum, jadi, kita membuat permintaan. Lydia mengangguk, baik. Kedua saudara itu pergi ke sisi untuk mengambil selembar kertas, lalu masing-masing mulai menuliskan keinginan mereka. Sejenak kemudian, Mileye melipat kertas menjadi 1000 bangau kertas, lalu membukanya perlahan di telapak tangannya, dan bangau kertas itu melayang perlahan ke salah satu dahan pohon Dewa Bintang. Dia bermain-main sejenak, menyembunyikan kilauan pedang di dalam bangau kertas. Tentu saja, ini untuk mencegah orang lain melihat. Pada saat yang sama, Lydia juga melipat kertasnya menjadi 1000 bangau kertas, mengembangkan telapak tangannya, dan bangau kertas itu naik perlahan, akhirnya mendarat dengan lembut di sebelah bangau kertas Mileye. Mileye tertawa, Lydia, apa yang kamu inginkan? Lydia tersenyum, rahasia. Rahasia. Mileye menggeleng sambil tersenyum. Lydia tiba-tiba bertanya, bagaimana dengan yang milikmu? Mileye juga serius, rahasia. Lydia tersenyum lembut, tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, Nianya datang ke samping mereka, menunjuk seorang tua yang sedang duduk di kejauhan, maukah kalian pergi ke seorang peramal? Ramalan. Mileye melihat ke arah tua itu, yang mengenakan jubah kain, berambut putih, di depannya ada selembar kain kasar, dan di kain itu tertulis satu kalimat, 50 jalan, 49 evolusi surga, dan manusia lolos dari salah satunya. Saat ini, di sekitar tua itu sudah banyak orang yang mengantre untuk diajak bertanya nasib. Lydia melihat tua itu sejenak tanpa berkata apa-apa. Nianya tertawa, Tuan Muda Ye, mengapa tidak mencoba? Mileye tersenyum, baiklah, mari biarkan dia meramalkan nasibku. Sejujurnya, aku juga sangat ingin tahu bagaimana nasibku di masa depan. Dengan berkata demikian, dia membawa Lydia dan Nianya ke depan tua itu. Saat ini tua itu sedang meramal untuk seorang wanita. Tua itu melihat telapak tangan wanita itu, lalu berkata pelan, selamat gadis. Wanita itu terdiam sejenak, lalu bertanya, apa yang bisa membuatku senang? Tua itu melihat wanita itu, kamu hamil. Mendengar itu, wajah wanita itu seketika memerah, dan dia memandang pria di sampingnya dengan tajam. Pria itu langsung merasa canggung. Saat itu, tua itu melanjutkan, namun, nasib kalian berdua penuh dengan ketidakpastian, dan kalian tidak akan memiliki akhir yang baik. Semua orang terdiam. Wanita itu ragu sejenak, lalu bertanya,
"Tuan tua, apa yang kamu maksud?" Tua itu berkata pelan, "Keluarga kalian berdua sangat menentang hubungan kalian." Wanita itu mengangguk, dengan ekspresi sedih, "Ya. Sebenarnya, keluarga mereka berdua adalah musuh bebuyutan, dan mereka melarikan diri tanpa sepengetahuan keluarga." Tua itu melanjutkan, "Jika kalian tidak ingin menghadapi tragedi, pisahkan segera, putuskan segala hubungan kalian. Kalian berdua masih bisa hidup, jika tidak, akhir kalian akan sangat tragis, dan bahkan akan merugikan kerabat terdekat kalian." Mendengar ini, wajah wanita itu langsung pucat. Wajah pria itu juga tampak agak buruk. Tua itu mengangkat tangannya, "Pergi." Wanita itu tiba-tiba berlutut di depan tua itu, "Tua, apakah ada cara untuk menyelamatkan kami?" Pria itu juga segera berlutut. Tua itu merenung sejenak, lalu berkata, "Pada awalnya tidak ada cara, tapi sekarang ada." Wanita itu sangat bahagia. Bagaimana caranya? Tiba-tiba, tua itu menatap Mileye yang berdiri tidak jauh dari situ. "Biarkan pemuda ini menjadi pemandu pernikahan kalian. Jika dia setuju, takdir kalian berdua akan berbalik." Bersambung. Bab 3192. Buatlah permintaan. Anak muda. Mendengar kata-kata itu, pasangan pria dan wanita langsung menatap Mileye. Kedua mata mereka penuh dengan keraguan. Mileye mengamati orang tua di hadapannya dan tersenyum. "Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Orang tua tersebut dengan tenang menjawab, "Tidak, aku tidak mengenalmu." Mileye tersenyum lembut, "Kalau kamu tidak pernah kenal aku, bagaimana bisa kamu yakin bahwa aku bisa mendatangkan penyelamatan bagi mereka?" Orang tua tersebut memandang Mileye, anak muda, sebagai pewaris takdir generasi ini. Mengubah takdir dua orang, bukanlah sesuatu yang sulit, bukan? Tentu saja, ini tergantung pada kesediaan sang anak muda. Mileye bergerak pelan ke depan orang tua itu. Dia tertawa, "Aku juga datang untuk meramal." Orang tua itu tersenyum, "Tuan muda Ye, tidakkah kamu merasa perlu meramalkan kehidupan kamu? Lihatlah ke sekeliling, siapa yang dapat mempunyai keberuntungan sebesar yang kamu miliki?" Mileye tertawa, "Kamu mengenalku?" Orang tua itu menggeleng, "Tidak mengenal." Setelah berbicara hal itu, dia berdiri hendak pergi. Namun, wanita tadi segera memohon, "Tuan tua." Orang tua itu menghentikan langkahnya, kemudian menggeleng, "Permohonanmu seharusnya dialamatkan kepada Tuan muda Ye ini, bukan padaku." Wanita itu memalingkan wajahnya untuk melihat Mileye. Dia ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan muda ini." Mileye melemparkan senyum, "Tidak ada yang dinamakan makan siang gratis di dunia ini. Jika aku menyediakan pertolongan, apa yang bisa kamu tawarkan untuk imbalan?" Wajah wanita itu tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi yang kurang menyenangkan. Mileye tiba-tiba melirik pria yang berada di samping wanita itu, "Apakah kamu sangat tertarik pada wanita ini?" Pria itu seketika memberi anggukan, "Iya." Mileye tertawa, "Apakah kamu punya kesediaan untuk mengorbankan hidup kamu untuk perempuan ini?" Mendengar itu, pria tersebut seketika kehilangan warna di wajahnya. Mileye tertawa, "Bagaimana, tidak mau?" Pria itu berkata dengan suara berat, "Mau." Mileye sedikit mengangguk, tersenyum, "Jangan gugup, aku tidak memerlukan kalian berdua untuk membuktikan apapun untukku. Maknanya sangat sederhana, aku ingin kalian berdua lari bersama, pergi jauh." Kedua orang itu terpaku. Mileye membuka telapak tangannya, dua buah papan kayu kecil melayang perlahan di depan keduanya. "Ini adalah tanda pengenal murid Akademi Guanxuan. Kalian dapat pergi ke alam semesta optik, di sana berlatih dengan baik, membaca dengan baik.
Ketika kalian memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, kalian bisa kembali. Wanita itu tersenyum pahit. Pemuda ini, kami sama sekali tidak bisa mencapai alam semesta optik itu. Mileye tertawa, aku akan meminta seseorang untuk mengantarkan kalian. Tergantung pada keinginan kalian sendiri. Pria dan wanita saling menatap. Akhirnya, keduanya mengangguk. Keputusan untuk melarikan diri. Mileye melihat ke arah Lydia di sampingnya. Lydia tersenyum sedikit, menyampirkan lengan bajunya, dan di depannya, ruang waktu tiba-tiba terbelah. Mileye melihat kedua orang itu, masuklah. Mereka berdua saling berpandangan sejenak, lalu melihat Mileye dengan sangat hormat. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Setelah berkata demikian, keduanya masuk ke dalam formasi teleportasi. Pada saat itu, peramal tua di sampingnya tiba-tiba berkata, aku agak kaget. Awalnya aku pikir Tuan Muda Ye akan menyelesaikan dendam keluarga antara mereka berdua, tapi tidak terduga, Tuan Muda Ye membantu mereka untuk melarikan diri. Mileye melihat peramal tua itu, karena keduanya merupakan musuh bebuyutan, tentu saja tidak mungkin mudah untuk meredakannya. Aku tidak pernah merasakan kebencian orang lain, jadi tentu tidak akan meminta orang lain untuk melepaskan kebencian. Mengenai kedua orang itu, jika mereka nanti memiliki keinginan, setelah berhasil belajar dan kembali, mereka dapat menyelesaikan konflik ini sendiri. Peramal tua itu mengangguk sedikit, pikiran yang matang. Mileye tersenyum, Tuan tua, aku masih berharap kamu bisa meramalkan nasibku. Peramal tua menatap Mileye tanpa berkata apa-apa. Mileye tersenyum, aku cukup penasaran. Setelah beberapa saat dalam keheningan, peramal tua berkata, aku juga penasaran. Setelah itu, dia berjalan mendekati Mileye, izinkan aku melihat melalui tanganmu. Mileye mengulurkan tangan kanannya, dan setelah peramal tua melihat sejenak, tiba-tiba dia membentuk segel tangan dengan tangan kirinya, mulai melafalkan sesuatu, dan pada saat itu, mata-matanya tiba-tiba menyusut, dan selanjutnya, di bawah pandangan terkejut semua orang, matanya meledak dengan kecepatan yang dapat terlihat oleh mata manusia, dan seluruh tubuhnya dengan cepat menjadi sangat tua. Melihat adegan ini, semua orang di tempat itu terpaku. Pada saat itu, Lydia tiba-tiba mengibas lengan bajunya, peramal tua itu terhuyung dan jatuh, tapi pada saat ini, dia sudah menjadi sangat tua, dengan rambut putih dan keriput di wajahnya, serta mengeluarkan sedikit energi kematian. Mileye penuh kebingungan. Nianya melirik Mileye dengan tajam tanpa berkata apa-apa. Pada saat ini, peramal tua itu tiba-tiba tersenyum pahit, memang layak menjadi orang yang ditakdirkan. Jejak takdir ini berbeda dengan orang biasa, dan bukan sesuatu yang dapat diintip sembarangan oleh orang biasa. Mileye melihat ke arah Lydia, dan Lydia ragu sejenak sebelum berkata, kekuatan dia lemah, tidak dapat menahan balasan dari karma. Meramal memerlukan menanggung karma, karena itu melibatkan mengintip takdir. Namun takdirmu berbeda dari orang lain, sehingga dia harus menanggung lebih banyak. Mendengar ini, Mileye berbisik, begitulah rupanya. Lydia tertawa, jangan bicara dia, bahkan Tuan Kebenaran Agung pun tidak dapat sepenuhnya meramalkan takdirmu, karena takdirmu sudah diintervensi dan disembunyikan secara paksa olehnya dan ayahmu. Dengan kata lain, masa depan hidupmu, tidak ada yang dapat memprediksi atau merencanakan. Mileye menggeleng sambil tersenyum, dia melihat ke arah peramal tua itu, Tuan tua, apa kamu baik-baik saja? Peramal tua itu menggeleng, apakah aku terlihat baik-baik saja? Mileye. Dan pada saat itu, seorang pemuda mendekati dari kejauhan. Melihat pemuda ini, ekspresi beberapa orang di sekitarnya berubah, terutama para wanita. Dengan cepat,
Orang-orang di sekitar berbalik dan pergi, seolah-olah mereka telah melihat bencana. Melihat adegan ini, Mileye mengerutkan kening dengan khawatir. Pada saat itu, pemuda itu dengan langkah perlahan mendekati Mileye dan kedua temannya. Matanya langsung tertuju pada Lydia, seraya tersenyum, "Selamat siang, gadis ini. Aku adalah putra ketiga di alam putar, dan ingin berkenalan dengan gadis ini." Alam putar. Mendengar ini, Nianya agak terdiam. Namun, tanpa diduga, Mileye tiba-tiba mengangkat tangan dan memberikan tamparan. Plak. Pangeran ketiga itu belum sempat bereaksi, seluruh tubuhnya terlempar keluar. Melihat Mileye langsung menyerang pangeran ketiga, ekspresi semua orang di tempat itu menjadi aneh. Dari kejauhan, pangeran ketiga juga terkejut. Namun, dia segera menyadari, dan dia menatap Mileye dengan wajah seram. "Apakah kamu tahu siapa aku?" "Ah." Mileye melihat ke arah peramal tua, tersenyum, "Tuan tua, tolong ramalkan untuk aku. Setelah aku memukul mati pangeran ini, apakah aku bisa menanggung konsekuensinya atau tidak?" Peramal tua itu melihat pangeran ketiga sejenak, lalu melihat Mileye. "Tuan muda Ye, apakah ada karma yang tidak dapat kamu tanggung di dunia ini?" Mileye tertawa, "Tentu tidak." Pada saat ini, pangeran ketiga tiba-tiba menunjuk marah ke arah Mileye. "Apakah kamu tahu siapa yang telah kamu ganggu?" Mileye menggeleng, "Tidak tahu. Tentu saja, aku juga tidak tertarik untuk tahu." Pangeran ketiga dengan tegas berkata, "Bunuh dia." "Tidak, hancurkan dia. Aku ingin hidup." Ketika dia berbicara, dua orang tetua berjubah hitam tiba-tiba berlari ke arah Mileye. Namun, sebelum kedua tetua berjubah hitam itu bisa mencapai Mileye, sebuah cahaya pedang memotong mereka menjadi serpihan. Semua orang terpaku melihat adegan ini. Karena mereka semua tidak melihat siapa yang melancarkan serangan. Pangeran ketiga saat ini juga terpaku. Mileye dengan langkah perlahan mendekati pangeran ketiga. Ekspresi pangeran ketiga langsung berubah, tetapi dia tetap keras kepala. "Aku adalah keturunan klan Wang Alam Putar. Jika kamu berani menyentuhku, klan Wang akan menghancurkan 10 generasimu." Mileye dengan serius berkata, "Aku tidak takut." Pangeran ketiga terdiam sejenak, kemudian marah berkata, "Klan Wang." Mileye mengangguk, "Aku sungguh tidak takut." Pangeran ketiga gemetar, kemudian marah berkata, "Bagaimana bisa kamu tidak takut? Itu adalah klan Wang, kami memiliki master tingkat Tao yang legendaris di dalam klan kami. Apakah kamu tahu apa itu tingkat Tao?" Mileye menatap pangeran ketiga, "Aku tidak takut." Pangeran ketiga langsung pucat seketika, benar-benar terjebak. Dia sekarang dihadapkan dengan dua penderitaan. Dia tidak takut pada orang yang kejam atau yang nekat, tetapi dia takut pada orang yang tidak tahu apa-apa. Biasanya, ketika orang mendengar tentang klan Wang, kebanyakan dari mereka akan segera menundukkan kepala dan meminta ampun. Namun, orang di depannya ini, benar-benar tidak takut. Pada saat itu, Mileye tiba-tiba mengeluarkan pedangnya. Cerk! Pedang itu menembus dahi pangeran ketiga. Dan tiba-tiba, cahaya biru yang mempesona meletus dari dada pangeran ketiga. Pada saat berikutnya, ilusi seorang wanita cantik muncul di depan Mileye. Wanita cantik itu menatap Mileye. "Membunuh anggota klan Wang kami, apakah kamu sudah mempertimbangkan dengan matang?" Mileye melihat wanita cantik itu, sudah memikirkannya dengan baik. Setelah berkata demikian, dia mengibas lengan bajunya, dan pangeran ketiga langsung dihapuskan. Benar-benar terhapus. Melihat adegan ini, wanita cantik itu tiba-tiba menatap dingin. "Tidak dapat disangkal, kamu benar-benar berani. Kamu adalah orang pertama yang berani membunuh anggota klan Wang kami.
Tapi kamu tidak akan menyangka seberapa buruk akibatnya nanti. Mileye tersenyum, Klan Wang, ya. Aku datang untuk menemuimu. Wanita cantik itu menyipitkan matanya, aku menunggumu. Setelah berkata demikian, dia menghilang sepenuhnya. Mileye menatap Lydia di sampingnya, sepertinya kita harus pergi ke alam putar. Lydia tersenyum, baiklah. Di sisi lain, peramal tua tiba-tiba menggelengkan kepala, Karma. Mileye menatap peramal tua, dan peramal tua itu tertawa cekikikan. Pangeran ketiga itu melakukan banyak kejahatan, bersikap arogan dan sombong. Karma akhirnya mencapainya. Mileye tertawa, Tuan tua, apakah kamu mau pergi ke alam semesta optik? Sebenarnya, di dalam Akademi Guanxuan, juga ada ahli ramal, seperti Yang Mulia Bianca, yang juga merupakan seorang ahli ramal yang ulung. Meskipun tingkat keahlian ahli ramal ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Bianca, tetapi dia juga seorang ahli yang berbakat. Namun, ahli ramal itu menggelengkan kepala, aku terbiasa dengan kebebasan. Setelah mengucapkan itu, dia memberi hormat, Tuan Muda Ye, hati-hati. Mileye mengangguk, sampai jumpa lagi. Ahli ramal itu mengangguk dan kemudian menghilang di kejauhan. Mileye berbalik dan melihat Lydia, apakah kamu tahu cara menuju alam putar? Lydia mengangguk, ya. Mileye terkejut, kamu pernah pergi ke sana sebelumnya? Lydia tersenyum, tidak, tetapi, ketika wanita itu muncul tadi, aku merasakan di mana tubuh utamanya berada melalui ilusi, jadi, aku tahu posisi mereka. Mileye tertawa, ayo, kita pergi bertarung di alam putar. 3 orang memulai perjalanan mereka menuju alam putar. Dan tidak lama setelah mereka pergi, seorang wanita berpakaian putih muncul di bawah sebuah pohon. Dia menatap 2 origami burung kertas di sana, yang ditinggalkan oleh Mileye dan Lydia. Wanita itu membuka tangannya, dan kedua origami burung kertas itu tiba-tiba bergetar sedikit. Kemudian, seberkas cahaya pedang tiba-tiba muncul di antara matanya. Wanita berpakaian putih itu langsung berhenti. Setelah sejenak, wanita itu menarik kembali tangannya dengan senyum ringan, maaf. Di suatu tempat di dalam dimensi ilusi, Lydia memutar kepala dan tersenyum ke arah tersebut. Di bawah pohon, wanita berpakaian putih itu berkata pelan, apa keinginanmu? Aku benar-benar penasaran. Di atas pohon, kedua origami burung kertas itu melayang dengan tenang. Tidak ada yang tahu apa keinginan dari saudara dan saudari ini. Bersambung.